Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa FST UHB? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat untuk kuliah ya. Semoga tetap semangat dan terus belajar. Oke, untuk mata kuliah etika profesi dan haki, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang IT forensik. Baik, definisi tentang IT forensik. IT forensik adalah cabang dari ilmu komputer, tetapi menjurus ke bagian forensik, yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik juga dikenal dengan sebagai digital forensik, yang terdiri dari aplikasi dari ilmu pengetahuan kepada identifikasi, koleksi, analisa, dan pengujian dari bukti digital. IT forensik sendiri adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup IT forensik. IT forensik dapat menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik, misalnya pesan, email atau gambar JPEG, atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile. Menurut Noblet, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Selanjutnya, menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Selanjutnya, alasan mengapa menggunakan IT forensik. Antara lain, dalam kasus hukum, teknik digital forensik sering digunakan untuk meneliti sistem komputer milik terdakwa, atau dalam perkara pidana, atau tergugat dalam perkara perdata. Selanjutnya, yang kedua, memulihkan data dalam hal suatu hardware atau software mengalami kegagalan atau kerusakan failure. Kemudian selanjutnya yang ketiga, meneliti suatu sistem komputer setelah suatu pembongkaran dan atau pembobolan, sebagai contoh untuk menentukan bagaimana menyerang, memperoleh akses, dan serangan apa yang dilakukan. Yang keempat, mengumpulkan bukti menindak seorang karyawan yang ingin diberhentikan oleh suatu organisasi. Kemudian yang kelima, memperoleh informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, optimasi kinerja, atau membalikkan rancang bangun. Selanjutnya, siapa yang menggunakan IT forensik? Yang pertama tadi alasan kenapa IT forensik digunakan. Kemudian selanjutnya ada siapa yang menggunakan IT forensik. Network administrator merupakan sosok pertama yang umum mengetahui keberadaan cybercrime sebelum sebuah kasus cybercrime diusut oleh pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang telah dilibatkan dalam sebuah kasus,
maka juga akan melibatkan elemen-elemen vital lainnya, antara lain yang pertama adalah petugas keamanan atau officer as a first responder, memiliki kewenangan tugas antara lain mengidentifikasi peristiwa, mengamankan bukti, pemeliharaan bukti yang temporer dan rawan kerusakan. Kemudian yang kedua, penelaah bukti atau investigator adalah sosok yang paling berwenang dan memiliki kewenangan tugas antara lain menetapkan instruksi-instruksi melakukan pengusutan peristiwa kejahatan, pemeliharaan integritas bukti. Selanjutnya yang ketiga, teknisi khusus. Di sini memiliki kewenangan tugas antara lain memelihara bukti yang rentan kerusakan dan menyalin storage bukti. Kemudian mematikan atau shutting down sistem yang sedang berjalan, membungkus atau memproteksi bukti-bukti, mengangkut bukti, dan memproses bukti. IT forensik digunakan saat mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal untuk penyelidik, kepolisian, dan kejaksaan. Selanjutnya ada 4 elemen kunci forensik dalam TI. Yang pertama ada identifikasi dari bukti digital. Nah, ini adalah merupakan tahapan paling awal dalam forensik dalam teknologi informasi. Nah, pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, kemudian di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Nah, itu adalah identifikasi dari bukti digital, tahapan awal forensik. Kemudian yang kedua ada penyimpanan bukti digital. Nah, untuk penyimpanan bukti digital ini termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya yang kurang baik. Jadi dalam elemen kedua ini, seorang yang bertugas untuk menyimpan bukti digital, dia harus benar-benar kompeten terhadap tugasnya. Selanjutnya yang ketiga adalah analisa bukti digital. Ini adalah untuk pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital, merupakan bagian terpenting ya, dalam analisis bukti digital. Jadi analisa bukti digital itu ada 3, yaitu ada pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah presentasi bukti digital. Nah, elemen yang keempat ini adalah sebuah proses persidangan di mana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Jadi ketiga elemen tadi yang sudah diidentifikasi, sudah disimpan, analisa, dan yang keempat adalah dipresentasikan pada waktu persidangan. Nah, ini adalah penunjukan bukti-bukti dari 3 elemen kunci sebelumnya, elemen kunci forensik dalam teknologi informasi sebelumnya. Nah, ini adalah 4 elemen kunci forensik dalam TI. Selanjutnya tujuan IT forensik sendiri. Yang pertama, mendapatkan fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi. Nah, fakta tersebut
setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti evidensi yang akan digunakan dalam proses hukum. Yang kedua, mengamankan dan menganalisa bukti digital. Nah, dari data yang diperoleh melalui survei oleh FBI dan The Computer Security Institute pada tahun 1999 mengatakan bahwa 50% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Nah, sebelumnya di mata kuliah saya pertemuan sebelumnya itu ada kejahatan komputer. Ya, kejahatan komputer itu dibagi menjadi dua. Kalau yang masih ingat, ada computer fraud. Itu adalah kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Kemudian kejahatan yang kedua adalah computer crime, yaitu kegiatan berbahaya di mana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini adalah termasuk dalam mengamankan dan menganalisa bukti ilegal, termasuk dalam kejahatan komputer. Selanjutnya ada prosedur IT forensik. Nah, prosedur forensik yang umum digunakan antara lain membuat copies dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah, membuat copies, serta matematis dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Selanjutnya, bukti yang digunakan dalam IT forensik berupa, nah ini adalah bukti-bukti yang digunakan dalam IT forensik. Ada hard disk, kemudian floppy disk, atau media lain yang bersifat removable, dan network system. Nah, ini adalah bukti-bukti yang sering digunakan dalam IT forensik, yang sering diolah dan dianalisa tentang kejahatan IT. Selanjutnya ada metode atau prosedur IT forensik yang umum digunakan. Pada satu ada search and seizure, dimulai dari perumusan suatu rencana, identifikasi dengan penelitian permasalahan. Kemudian yang selanjutnya membuat hipotesis. Selanjutnya uji hipotesa secara konsep dan empiris. Selanjutnya evaluasi hipotesa berdasarkan hasil pengujian dan pengujian ulang jika hipotesa tersebut jauh dari apa yang diharapkan. Kemudian evaluasi hipotesa terhadap dampak yang lain jika hipotesa tersebut dapat diterima. Kemudian yang kedua ada pencarian informasi atau discovery information. Ini dilakukan oleh investigator dan merupakan pencarian bukti tambahan dengan mengendalikan sanksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah membuat copies dari keseluruhan log data, kemudian membuat fingerprint dari data secara matematis, membuat fingerprint dari copies secara otomatis, membuat suatu hash master list. Kemudian yang ketiga, yaitu prosedurnya adalah dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Jadi dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita itu mendokumentasikan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, itu kita dokumentasikan dengan baik, kita simpan dokumennya. Kemudian yang berhubungan dengan dokumentasi kita pilah sendiri, kita tempatkan di folder atau file-file sendiri. Nah, seperti itu yang berhubungan dengan IT. Selanjutnya ada bidang keilmuan forensik. Yang pertama ada forensik patologi. Nah, forensik patologi ini adalah cabang dari ilmu forensik
yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan mayat atau otopsi. Atau ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah, korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian. Nah, ini adalah forensik patologi yang sering digunakan oleh kepolisian dalam mencari kebenaran tentang suatu kematian atau penyebabnya itu apa. Yang kedua ada forensik dentistry. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan gigi ya, dalam mencari kebenarannya untuk kepentingan identifikasi dan kepentingan peradilan untuk penegakan hukum. Nah, biasanya untuk forensik dentistry ini adalah ketika pihak berwajib itu sudah tidak, istilahnya harus menggunakan menemukan jenazahnya siapa ini. Nah, dia salah satunya menggunakan forensik dentistry atau gigi yang ada, nah, kita dicocokkan, istilahnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga atau selanjutnya forensik antropologi. Ini adalah cabang antropologi atau biologi berbasis osteologi dan anatomi manusia yang digunakan dalam pengidentifikasian individu untuk kepentingan hukum dan peradilan. Selanjutnya adalah forensik entomologi. Nah, forensik entomologi itu adalah studi ilmiah tentang invasi pola suksesi arthropoda dengan tahap perkembangan spesies berbeda yang ditemukan pada mayat yang membusuk selama penyidikan hukum. Nah, ini adalah aplikasi dan studi serangga dan biologi arthropoda lainnya untuk masalah kriminal. Selanjutnya adalah psikologi forensik. Nah, ini adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Nah, jadi psikologi forensik biasanya digunakan kepolisian untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dia ucapkan, menggunakan psikologi forensik terhadap aspek kognitif, afektif, dan perilakunya. Selanjutnya ada fingerprint analysis. Ini adalah hasil reproduksi tapak jari atau telapak jari, baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Nah, ini adalah sidik jari namanya. Kemudian yang selanjutnya ada balistik. Nah, balistik adalah ilmu mengenai gerakan, sifat, dan efek dari proyektil. Nah, ya, khususnya peluru atau bom atau gravitasi roket atau dan lainnya. Nah, ilmu atau seni ini menggerakkan proyektil mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah uji balistik biasanya yang pernah kalian dengar, itu balistik. Selanjutnya ada forensik toksikologi. Ini adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi, dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil investigasi, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau memperkirakan hasil. Nah, itu adalah forensik toksikologi. Selanjutnya ada forensik accounting.
Ini adalah tindakan menentukan atau mencatat, kemudian menganalisis, mengklasifikasi, melaporkan, dan mengkonfirmasi ke data keuangan yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau likuidasi. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan kejahatan korupsi. Nah, jadi sebuah perusahaan besar yang dirugikan keuangannya. Selanjutnya adalah ada blood stain pattern analysis. Nah, ini adalah analisis pola noda darah, ya, atau dalam ilmu forensik yang terdiri dari studi dan analisis noda darah di tempat kejadian perkara atau TKP yang diketahui atau diduga dengan tujuan menarik kesimpulan tentang sifat, waktu, dan detail kejahatan lainnya. Selanjutnya ada forensik TI atau forensik teknologi informasi atau IT forensik sendiri. Nah, IT forensik merupakan penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer, ya, menggunakan software, tool, dan untuk melihara barang bukti atau tindakan kriminal yang lainnya. Ini yang definisi di atas, ya, sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada komputer forensik. Ini adalah salah satu cabang forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Nah, ini untuk mensinkronkan antara bidang keilmuan komputer dan hukum, biasanya menggunakan komputer forensik. Nah, selanjutnya IT forensik juga digunakan di bidang audit. Nah, audit IT sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain traditional audit, manajemen sistem informasi, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Nah, IT bertujuan, ya, untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan, availability, kemudian kerahasiaan, confidentiality, dan keutuhan, integrity dari sistem informasi organisasi. Selanjutnya ada kategori software forensik. Ada yang pertama forensic software tool for Windows, kemudian ada image and document reader, kemudian data recovery atau investigation, kemudian password cracking, network investigation, phone investigation, PDA investigation, lab tool, assessment utility, kemudian ada phone stone SAS tool, intrusion detection tool, kemudian ada scanning tool, dan stress testing tool. Nah, ini adalah tool forensik. Ada aplikasi yang digunakan dalam komputer forensik, ya, yaitu ada Encase, ada di Guidance Case Software, kemudian ada Forensic Tool di www.accessdata.com, kemudian ada Lope, kemudian ada Forager, kemudian ada XY Forensic. Nah, ini adalah vendor penyedia perangkat lunak forensik, paket dari The New Technology Corporate Evidence Processing Suite, menyertakan ini ada perangkat lunak yang digunakan dalam kebutuhan forensik. Nah, ini disediakan oleh vendor khususnya, ya. Oke, ini adalah tentang IT forensik, di mana di situ tadi ada tujuan, kemudian ada elemen, kemudian ada bidang ilmu, kemudian alasan mengapa menggunakan IT forensik, kemudian siapa saja yang menggunakan IT forensik. Nah, seperti itu.
Oke, itu sedikit untuk pertemuan tentang pembahasan atau pertemuan tentang pokok bahasan IT forensik pada mata kuliah etika profesi dan haki. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di forum diskusi, kita akan diskusi di forum diskusi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.